Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon izin, saya baru pertama kali ke sini. Mohon maaf juga karena untuk pertanyaannya mungkin sangat jauh dari teman-teman yang lain dan dari pembahasan Buya malam hari ini. Jadi ibu saya baru meninggal, Buya, 3 minggu yang lalu. Allah ampuni, Allah angkat derajat. Kemudian karena saya merasa ilmu agama saya sangat jauh sekali, Buya, masih sangat nol. Jadi bagaimana amalan untuk orang tua yang sudah meninggal, Buya? Selain berdoa dan sedekah, kemudian bagaimana juga cara memperlakukan atau hukum membagikan barang peninggalan almarhumah. Begitu saja, Buya. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Bukan setelah meninggal lalu berakhir kisah kebaikan, tidak. Dan durhaka pun juga masih tetap berlangsung. Biarpun orang tua sudah meninggal dunia, ternyata masih ada durhaka mengalir. Maka hati-hatilah dengan orang tua. Kalau engkau membuang baktimu kepada orang tua, maka engkau telah membuang kunci kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Harga mati nggak bisa ditawar lagi. Kalau engkau membuang baktimu kepada orang tuamu, daftar sengsara di dunia dan di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Biarpun orang tuamu meridhoimu, orang tuamu enggak aku maafkan, tapi kalau perilakumu menyakitkan, maka ketahuilah punya hitungan sendiri di hadapan Allah. Hati-hati. Sehingga pendidikan berbakti pun juga berlanjut biarpun sudah meninggal dunia. Syarat pertama adalah penyesalan. Mungkin ada orang melakukan banyak salah kepada orang tuanya. Allah Maha Kasih membuka pintu seluas-luasnya bagi yang ingin tobat, termasuk dosa kepada orang tua. Ada. Mungkin maksudnya Anda menyesal, ya, kurang banyak baik sama orang tua. Bagus, tapi tidak cukup menyesal, tapi tidak berbuat nyesel. Saya nyesel. Nggak cukup kalimat nyesel itu di lesan. Kita boleh menyesalan di hati, yang hati menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan untuk orang tua. Penyesalan sejati. Hati-hati. Ini pertanyaan bagus sekali. Kadang setelah orang tua meninggal dunia seolah habis kisah bakti. Oh, masih ada kisah bakti. Begitu juga masih ada kisah durhaka. Kisah durhaka masih ada. Dalam pertanyaannya ada kisah durhaka itu nanti. Baktinya adalah, nah ini, nanti ada masuk kisah durhakanya langsung. Bakti pada orang tua yang telah meninggal dunia adalah betul. Jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Sering kita banyak doa panjang lebar, ibu bapak ditinggal. Dahulukan, utamakan ibundamu, ayahandamu. Sebab sesungguhnya yang mahal adalah ingatnya. Berarti Anda rindu betul untuk berbakti, lalu Anda mengirim doa. Yang kedua, betul tadi, sedekah. Jika Anda punya uang, Anda punya rezeki, maka anggap saja bagi Anda yang menyesal ingin bakti pada ibunda Anda, lalu Anda dapat gaji 2 juta rupiah, tiba-tiba ibunda Anda bangkit minta uang, Anda kasih berapa kira-kira? Semuanya? Yakin Anda berbohong? Tidak mungkin Anda berikan semuanya. Kita perlu jujur, karena memberi kepada orang tua tidak harus ke tangannya. Anda bisa masukkan ke masjid. Anda berani masukkan 2 juta ke masjid, ke fakir miskin, yatim piatu. Kita sering berdusta berbakti kita. Betul katanya, saya berikan semuanya. Jangan ngomong semuanya. Orang tuamu masih siap menerima. Kau dermakan semuanya itu, fakir miskin nunggu, niatkan untuk orang tua saya. Boleh atau tidak? Boleh. Masjid saya kasih 2 juta saya berikan. Anda tidak berani berikan 2 juta seutuhnya. Kita perlu jujur. Berapa kira-kira? Oke. Paling tidak sebanyak-banyaknya. Memang kenapa kok tadi ngomong 2 juta? Kenapa? Sudah tahu ibunya sudah wafat, gak kira bangun. Nah, berarti dia tidak ingin berbakti. Oh, masih bisa. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia dengan rezeki Anda adalah dermakan uang Anda. Sampaikan ke mereka, kirimkan transfer ke orang tua Anda melalui masjid,
melalui musola, melalui fakir miskin, melalui anak yatim. Berani 2 juta tadi? Berpikir ulang akhirnya. Nah ini kita perlu serius dengan, makanya yang utama kan tadi kami tahu, penyesalanmu di saat Anda tidak bisa berbakti, itu yang penting. Sehingga bukan sekedar 100.000, 200.000, bisa saja separuh hartaku akan aku berikan pada ibuku, saya akan bangun pondok, saya akan bangun masjid. Dan itu ada orang dengan kami, saya nyesel Buya, saya dapat rezeki dari orang tua saya ingin berbakti, didermakan hartanya sebanyak-banyaknya untuk orang tua. Nah ini yang kedua. Jadi potong rezeki Anda karena Allah, Anda berikan orang tua Anda melalui jalur-jalur kebaikan, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Jika orang tuamu dulu pernah berbagi rezeki kepada tetanggamu di saat hari raya, lanjutkan itu. Program kebaikan selama ini orang tuamu ternyata nyantuni fakir miskin, lanjutkan itu. Termasuk yang sering dilupakan apa? Siapakah kira-kira orang yang paling dibaiki oleh orang tuamu? Yang paling dibaikin oleh orang tuamu adalah anak-anak orang tuamu. Siapa mereka? Adik dan kakak. Maka baik-baiklah kepada saudaramu, itu bektimu kepada ayah ibumu. Baik-baik. Makanya pertanyaan selanjutnya adalah waris. Maka perebut waris adalah orang jahat yang nomor wahid kepada bapak ibunya. Perebut waris adalah orang durhaka kepada bapak ibunya karena nyakiti adiknya, nyakiti abangnya. Perebut waris adalah punya dosa gede sekaligus, satu saja cukup masuk neraka, apalagi 3. Satu, dosa mutus tali persaudaraan. Yang kedua, dosa ngambil hak saudara. Yang ketiga, nyakiti bapak ibunya. Waduh. Dan biasanya yang suka merebut waris justru yang paling soleh katanya. Ahli tahajud, senang puasa Senin Kemis, punya hafalan Quran barangkali, ahli zikir, suka hadir pengajian, punya majelis taklim. Tertipu dia. Ternyata dia jahat dengan saudaranya. Hati-hati. Maka pertanyaan indah, membagi waris serahkan pada ulama, dan pastikan Anda yang paling pertama tersenyum di saat dibagi dengan cara yang benar. Nggak usah ngangkat suara. Kalau ngangkat suara itu iblis pakai kopiah putih, iblis pakai kerudung. Jadi gimana membaginya? Petunjuk syariat. Kalau Anda masih meragukan, Anda ingin mengambil hak saudara, itulah kebusukan kita dengan orang tua. Anda masih meragukan pembagian syariat, Anda punya masalah dengan Allah. Ya ini kalau sudah dari Al-Quran, dari hadis, dari Allah, dari agama, itu seadil-adilnya keadaan. Maka serahkan. Bagaimana pembagian warisan? Nggak ada masalah. Kenapa? Serahkan pada ahlinya, sudah selesai. Saya dapat berapa saja, sudah selesai. Itu yang paling penting. Pembagian waris serahkan pada ahlinya. Kalau sudah mulai kita rewel urusan waris, Masya Allah, na'udzubillah, ternyata paling banyak setan itu hari ini adalah setan waris. Yang berebut waris bukan saja si kaya, si melarat, itu hanya rebutan tikar robek sama meja patah kaki direbut, yang penting masuk neraka jahanam. Yang berebut waris bukan saja si bodoh, akan tapi si alim pun. Lihat, kiai meninggal dunia, punya anak 2, rebutan kantin pondok nggak beres-beres. Ini ada. Hati-hati. Makanya saya kalau sudah urusan waris, saya tegas masalah ini. Banyak orang tertipu, padahal dia sering haji umroh bolak-balik. Ternyata dari duit rebutan waris, itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Nggak sadar. Cuman lagi-lagi kenapa saya ngomong begini? Sebab perebut waris pun kadang merasa tidak sadar, seolah-olah dia masih ahli surga. Nggak segera tobat. Dengar pun kadang-kadang iya, tapi sampai di rumah balik lagi ngerebut waris saudaranya. Maka saya tekankan, hati-hati. Nah itu caranya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua yang telah meninggal. 3, cara berbakti dan urusan waris segera dibagi dengan cara sesuai dengan petunjuk syariah. Maka Anda adalah solehah, ahli surga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.